Ibnu Athaillah As-Sakandari pernah mengatakan di dalam hikmahnya, "Man wajada thamarata amalihi ajilan, fahuwa dalilun ala qabulihi ajilan." Barang siapa yang mendapati buah amalnya di dunia, maka itu adalah tanda adanya qabul baginya di akhirat kelak. Barang siapa yang mendapati buah amalnya di dunia, maka buah amal tersebut menjadi tanda bahwa amalnya akan diterima di akhirat. Dalam beramal ada istilah qabul. Amal adalah hak manusia, sedangkan qabul merupakan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, yang bisa dilakukan oleh manusia adalah berusaha untuk beramal. Adapun pengabulan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bisa kita lakukan adalah menyerahkan apa yang telah kita lakukan kepada Allah. Kemudian kita berharap dan berdoa meminta akan pengabulan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena qabul itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hanya Allah lah yang mengetahui rahasia qabul. Makanya dikatakan innallaha khabba'a thalathan fi thalathin. Sesungguhnya Allah menyembunyikan 3 perkara pada 3 perkara. Khabba'a ridahu fi ta'atih. Allah menyembunyikan keridoannya di dalam ketaatannya. Fala tuhaqqiranna minat ta'ati syai'an fala'alla ridahu fi. Maka janganlah kamu menganggap remeh suatu amalan, karena bisa jadi di dalam amalan tersebut mengandung ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di dalam hadis dikatakan, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin." Janganlah engkau meremehkan perbuatan baik meskipun kecil dan sepele, kendati hanya berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri. Siti Aisyah pernah memberikan 1 kurma kepada seorang pengemis. Kemudian pembantunya berkata, "Wahai Ummul Mukminin, hanya 1 kurma saja yang engkau berikan?" Maka apa yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah? "Tahukah engkau berapa banyak zarrah yang ada di dalam 1 kurma ini?" Sedangkan Allah berfirman, "Ayya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji zarrah, niscaya dia akan melihat kebaikan ataupun balasannya. Sedangkan di dalam 1 kurma terdapat beberapa banyak zarrah. Kemudian yang kedua, wa khabba'a sakhatahu fi ma'siyatih, dan Allah menyembunyikan murkanya di dalam maksiat. Fala tuhaqqiranna minal ma'siyati syai'an fala'alla sakhatahu fi. Maka janganlah kamu menghina meremehkan maksiat, karena bisa jadi di dalam maksiat itu ada murkanya Allah. Wa khabba'a awliya'ahu fi khalqih fala tuhaqqiranna ahadan fala'allahu dhalikal wali. Dan Allah menyembunyikan kasihnya di dalam makhluk-makhluknya. Maka janganlah kamu menghina, janganlah kamu meremehkan seseorang, karena bisa jadi seseorang yang kamu remehkan adalah kekasih Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan di dalam Al-Quran tentang 2 orang yang beramal, yaitu Habil dan Qabil. Keduanya sama-sama bersedekah,
kedua-duanya sama-sama beribadah, sama-sama beramal. Akan tetapi ada satu yang diterima oleh Allah dan ada yang tidak diterima oleh Allah. Padahal sama-sama beramal. Kalau misalkan kita katakan amal itu pasti dijamin terkabul, ya dua-duanya harus terkabul. Akan tetapi yang terjadi yang satu diterima dan yang satu ditolak. Karena sesungguhnya Allah menerima ibadah orang-orang yang bertakwa yang di dalam amalnya terdapat keikhlasan dan kejujuran. Dengan demikian, belum tentu ibadah itu menjadi jaminan diterima. Belum tentu ibadah pasti akan qabul. Akan tetapi ibadah menjadi wasilah, menjadi jalan bagi seseorang untuk memohon agar amalnya dikabulkan, agar amalnya diterima. Makanya para nabi, para orang soleh itu setelah beramal mereka berdoa kepada Allah untuk diterima. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna. Wahai Tuhan kami, terimalah amal kami. Bahkan di dalam Al-Quran Allah berfirman kepada Nabi Muhammad untuk mengambil zakat dari orang-orang yang mengeluarkan zakat, lalu mendoakan mereka. Doanya apa? Agar Allah menerima zakat mereka. Ini menunjukkan bahwasanya kita beramal dan sekaligus memohon qabul, karena qabul itu ada di tangan Allah. Jadi dalam beramal, kapasitas manusia hanyalah melakukan amal. Dan manusia tidak memiliki kemampuan untuk memastikan apakah amalnya diterima atau tidak. Maka usaha kita yang bisa kita lakukan hanyalah memohon agar amal tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa Allah menyembunyikan qabul ini? Di antara manfaat ataupun hikmah, Allah menyembunyikan pengabulan amal agar orang tidak bergantung kepada amalnya. Agar orang tidak merendahkan orang lain. Karena ketika dia yakin bahwasanya amalnya itu diterima, maka dia akan berkata, aku sudah beramal, aku sudah melakukan ini dan itu. Maka dia akan tergelincir ke dalam sifat riya, ke dalam sifat sombong. Maka oleh sebab itu, qabul itu disembunyikan agar manusia tetap merasa sudah beramal, namun penerimaannya hanya Allah yang tahu. Dengan begitu dia tidak akan sombong. Dengan begitu dia berusaha untuk memperbaiki amalannya. Dengan begitu dia tidak bergantung kepada amal, tapi bergantung kepada Allah. Maka itu adalah hikmah kenapa Allah sembunyikan qabul. Maka beramallah dan mohonlah qabul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di sini apakah tidak ada tanda-tanda? Apakah qabul itu memang tersembunyi? Maka di sini dikatakan di awal hikmah tadi kita katakan man wajada thamarata amalihi ajilan, barang siapa yang menemukan buah dari amalnya, maka buah tersebut merupakan tanda akan adanya qabul di akhirat. Jadi di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari mengisyaratkan bahwasanya kita dapat melihat tanda-tanda, yang dimana tanda-tanda tersebut merupakan tanda adanya qabul. Lantas apakah tanda-tanda qabul amal di dunia ini? Maka Ibnu Ajibah di dalam syarah hikmah
Hikam Ibnu Athaillah ini mengatakan di antara bentuk tanda bahwasanya amal diterima, bahwasanya seseorang merasa senang dalam beramal. Seseorang merasa indahnya ibadah. Seseorang akan istiqomah dan semangat untuk beramal. Maka kalau misalkan kita menemukan tanda ini, maka insya Allah merupakan tanda yang baik. Namun sebaliknya, kalau misalkan kita menemukan dalam diri kita rasa malas, merasa terpaksa, bahkan ingin cepat selesai dari beribadah, maka itu adalah tanda yang buruk. Dan semoga Allah jauhkan kita dari hal-hal tersebut. Maka apabila seseorang mendapatkan tanda-tanda ini di dunia, maka ini merupakan isyarat qabul ketika mereka merasa senang tadi, merasa indah, istiqomah dan semangat untuk beramal. Dalam hal ini, sebagian ulama mengatakan ada mereka yang bermujahadah selama 20 tahun bangun malam. Setelah 20 tahunlah baru dirasakan nikmatnya bangun malam. Ada juga yang bermujahadah membaca Al-Quran selama 20 tahun. Tapi baru menemukan indahnya rasa ibadah setelah itu. Jadi di sini menjelaskan kepada kita bagaimana perjuangan seseorang untuk mendekatkan diri kepada Allah agar mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kita jangan sampai berhenti di sini. Jangan sampai kita hanya senang beribadah, karena kesenangan itu hanya untuk menjadi wasilah agar kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita amal yang baik